Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Oktia Bilanda, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bank syariah, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di dunia hingga di Indonesia. Peluang dan tantangan perkembangan bank syariah. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi bank syariah 1. Baik, pertama kita masuk pada pengertian bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Menurut Sumitro, bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas usahanya yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis dalam sebuah operasinya dengan imbalan bagi hasil, sehingga dalam memanfaatkannya, jasa masyarakat merasa aman dan dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di dunia hingga di Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah di dunia globalisasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan di dunia. Dalam beberapa literatur, era ini bermula pada dekade 1990-an. Era ini ditandai diantaranya dengan adanya berbagai percepatan yang luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutama dalam upaya perkembangan ekonomi Islam, khususnya aspek yang paling dinamis yaitu keuangan Islam. Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Ross bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan hukum dan ekonominya, menjadi semakin kompleks. Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga mengglobal dan mendapat sambutan yang baik di berbagai benua wilayah. Pada era global ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi negara-negara di dunia. Meskipun demikian, secara garis besar, sistem ekonomi dapat dikelompokkan pada dua kutub yaitu kapitalisme dan sosialisme. Selanjutnya, tahap perkembangan perbankan Islam di dunia. Menurut Khursyid Ahmad, yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, ada 4 tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu tahap pertama dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Kedua, dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini, para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Tahap ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba, baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Selanjutnya, perkembangan bank syariah di Indonesia. Praktek ekonomi syariah di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, seiring dengan kedatangan para saudagar muslim yang menjadi penyebar agama Islam untuk pertama kalinya. Dalam catatan sejarah Indonesia juga pernah eksis organisasi-organisasi pedagang Islam seperti Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905. Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1990 melalui kajian intensif yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang tergabung dalam Organisasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Kedua lembaga ini mengadakan beberapa konferensi tentang tema sekitar sistem perkembangan tanpa bunga. Perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah.
Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS adalah sebanyak 5 perusahaan, sedangkan jumlah UUS sebanyak 26 unit dan BPRS sebanyak 132 perusahaan. Selanjutnya, peluang perbankan syariah. Perbankan syariah sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang. Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumen untuk menguatkan pendapat ini. Yang pertama yaitu mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan, maka bank syariah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. 2. Fatwa bunga bank. Fatwa ini dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Yang ketiga, menggeliatnya kesadaran beragama. Yang keempat, menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Dan selanjutnya adalah tantangan perbankan syariah. Adapun di samping memanfaatkan peluang perbankan syariah, juga dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seperti yang telah dipaparkan. Usia perbankan syariah di Indonesia masih relatif muda, laksana sosok remaja yang mencari jati diri. Tantangan perbankan syariah adalah memperhatikan aset. Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah, dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan diiringi pula dengan peningkatan rasio kredit bermasalah. Hal ini dikarenakan faktor tekanan eksternal, seperti melemahnya ekonomi Cina dan ketidakpastian suku bunga The Fed yang masih akan mempengaruhi ekonomi domestik, termasuk sektor perbankan yang erat hubungannya dengan pembiayaan sektor real. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.